Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Xiaoyan perlahan berdiri di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Lightning bolt bergemuruh di langit. Terkadang, petir yang menerobos langit akan membawa cahaya kuat yang menerangi wajah muda itu, yang tampak sangat tenang. Cao Ying, dan Zhen, dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka dari awan petir di langit ketika mereka melihat Xiaoyan berdiri. Semua mata mereka tertembak ke arahnya. Mata Cao Ying agak rumit saat dia melihat sosok kurus Xiaoyan. Dia jelas mengerti di hatinya bahwa bakat perbaikan pil Xiaoyan tidak kalah dengan miliknya. Ini adalah pertama kalinya dirinya yang sombong telah memberikan evaluasi semacam itu kepada seorang lelaki dengan usia yang sama. Ini cukup untuk mengatakan seberapa tinggi dia menganggap Xiaoyan. Wajah pucat dan Chen juga menempatkan matanya pada Xiaoyan. Dia memiliki beberapa kontak dengan Xiaoyan, tetapi dia tidak mengira dia mencapai titik ini. Tetua Mugu melirik Xiaoyan. Sudut mulutnya diangkat menjadi senyum dingin, dan hidungnya juga mengeluarkan dengusan dingin. Dia tidak menganggap banyak hal untuk Xiaoyan. Dikatakan bahwa orang ini adalah murid tua dari Yao Chen. Aku bertanya-tanya seberapa banyak kemampuan Yao Chen yang telah dia pelajari. Orang tua berambut kelabu, yang disebut iblis tua King Hua oleh Xuan Kongzi, saat ini sedang beristirahat tatapannya pada Xiaoyan sambil bergumam di dalam hatinya. Xiaoyan bertindak seolah-olah dia tidak melihat jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang menatapnya dengan berbagai emosi. Ekspresinya tenang saat matanya menatap tajam ke bagian dalam kuali obat. Sesaat kemudian, dia menghirup nafas dalam-dalam dan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Dentang. Dengan gelombang lengan Xiaoyan, tutup kuali dari 10.000 binatang cauldron segera terbang. Fluktuasi energi yang mengejutkan menyapu keluar dari kuali obat. Ini bertubrukan kuat dengan dinding interior kuali obat dan memancarkan suara metalik memekakkan telinga. Meskipun kuali obat menghalangi, masih ada sebagian riak energi yang keluar. Beberapa platform batu dekat Xiaoyan retak menjadi pecahan batu dengan bang di bawah riak energi ini. Blaar, riak energi yang menggetarkan jiwa baru saja tersebar ketika 10.000 binatang cauldron tiba-tiba bergetar. Dengan segera, pilar api hijau besar diadem memancarkan suara swoosh saat ia menembak ke langit di depan banyak tatapan yang mengherankan. Cahaya panas api di dalam pilar api, yang menembak ke langit, terlihat jelas dalam radius 50 km. Fluktuasi energi samar hadir dalam pilar api menyebabkan cukup banyak ahli untuk merasakan kejutan meningkat di dalam hati mereka. Fluktuasi semacam ini, mata Xuan Kongzi menebal saat dia menyaksikan dari platform tinggi. Dia dengan lembut berkata, ini juga harus menjadi pil obat tingkat 8. Orang ini memang bertahan di masa lalu. Namun, aku bertanya-tanya berapa banyak pil berwarna yang dapat dia tarik. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika kabut aneh dengan cepat teraglomerasi di ujung tiang api di langit. Sesaat kemudian, itu diaglomerasi ke dalam bentuk awan. Nafas seluruh stadion terdiam. Tak terhitung jumlah mata yang menatap tajam ke arah gemuruh awan di langit. Gemuruh awan bergejolak di depan banyak tatapan. Setelah itu, warna hijau dan perak perlahan-lahan mengungkapkan diri. Dua warna. Sebenarnya ini adalah guntur berwarna dua warna. Gelombang seruan segera terdengar di sekitar stadion ketika semua orang melihat warna guntur. Itu tidak benar. Suara gemuruh masih bergejolak, ada warna lain yang muncul. Kegemparan ini baru saja terdengar ketika banyak seruan tiba-tiba muncul.
Cukup banyak orang tiba-tiba terkejut ketika mereka mendengar seruan-seruan ini. Mereka buru-buru memfokuskan mata mereka pada awan petir yang bergemuruh di langit yang jauh dan memang melihat warna merah terang mulai muncul di bawah warna hijau dan perak. Sesaat kemudian, merah menjadi lebih cerah. Pada akhirnya, kerapatan warna merah tidak kurang dari dua warna lainnya. Gemuruh keras akhirnya mulai berhenti setelah warna merah muncul. Setelah itu benar-benar stabil menjadi tiga warna cerah. Ini adalah gemuruh tiga warna. Itu memang tiga warna. Warnanya juga lebih padat jika dibandingkan dengan pil petir Xiaoying. Siapa ini Xiaoyan? Bahkan Xiaoying dari menara pil tidak dapat dibandingkan dengannya. Seluruh stadion berubah menjadi kegemparan total saat ini. Nama Xiaoyan jauh kurang terkenal dibandingkan dengan Xiaoying. Namun, penampilannya saat ini telah melampaui dirinya. Hasil ini cukup baginya untuk menjadi kuda hitam dari pil ini. Orang ini, bagaimana mungkin? Song Qing tercengang saat dia melihat gemuruh tiga warna yang terang di langit. Dia merasa sedikit pusing saat ini. Dia jelas menyadari kemampuan menyempurnakan pil Xiaoyan. Itu paling banyak di tingkat ke-7 kelas tinggi. Bagaimana dia bisa memperbaiki pil obat tingkat 8? Selain itu adalah pil obat tingkat 8 yang telah menarik tiga warna yang sangat keras. Hasil ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Xiaoying. Mungkinkah orang ini telah menyembunyikan kekuatannya? Xiaoying dan Dan Chen di kejauhan juga sedikit tercengang karena situasi ini. Ekspresi terkejut muncul di mata mereka. Jelas, hasil Xiaoyan telah jauh melampaui harapan mereka. Kejutan berlanjut sesaat sebelum perlahan menghilang. Mata Xiaoying yang cantik melirik pemuda itu, yang wajahnya tenang di bawah suara petir. Kemegahan melintas di mata bangga untuk pertama kalinya. Penyihir ini, yang telah memikat banyak pria luar biasa selama bertahun-tahun, akhirnya merasakan denyut dalam hatinya saat ini karena pria muda yang berdiri di bawah guntur. Tiga warna pil petir, haha, Xuan Kongzi, kamu telah kehilangan sekali lagi. Wanita cantik di atas panggung yang tinggi melihat ke arah tiga warna di langit. Matanya sekali lagi berpaling ke sosok kurus di atas panggung batu. Dia sedikit tersenyum sambil lembut diucapkan, dia layak menjadi Yao Chen. Bahkan sampai sekarang, aku masih tidak bisa mengalahkannya. Mata Xuan Kongzi berhenti di langit. Sudah lama sebelum dia menarik mereka dan menghela nafas. Ekspresinya sedikit rumit saat dia berbicara. Xiaoyan ini akan memiliki masa depan yang menjanjikan. Selain itu, dia bahkan mungkin melampaui gurunya. Wajah pria tua yang berkulit gelap itu akhirnya mengungkapkan senyum kekaguman saat dia berbicara. Xuan Kongzi dan wanita cantik itu mengangguk dengan lembut. Matanya berbalik dan dia tiba-tiba melihat pada posisi di mana iblis tua King Hua dan tetua Mugu berada. Saat ini, keduanya adalah satu-satunya yang hasilnya belum terungkap. Hasil mereka akan menentukan siapa yang akan menjadi juara dalam pil ini. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi kemenangan terakhir. Xiaoyan muncul seolah-olah dia telah mendengar Xuan Kongzi bergumam pada dirinya sendiri. Setelah gemuruh Xiaoyan telah benar-benar berkumpul, iblis tua King Hua di kejauhan juga melambaikan lengan bajunya. Dia perlahan berdiri setelah Xiaoyan. Setan tua King Hua, yang telah berdiri, memandang Xiaoyan. Dia mengangguk sedikit padanya sebelum menggerakkan mulutnya. Sedikit suara ditransmisikan ke telinga Xiaoyan. Teman kecil, kamu telah melakukannya dengan sangat baik dan belum menyebabkan guru bajingan kamu itu kehilangan muka. Xiaoyan juga kaget ketika mendengar suara yang disampaikan oleh pria tua yang tidak dikenal ini. Namun, berdasarkan arti kata-kata itu, orang ini tampaknya memiliki hubungan dengan gurunya.
Xiao Yan tidak berani meremehkannya. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk pada lelaki tua ini dari kejauhan. Setan tua King Hua tersenyum. Setelah itu, matanya beralih ke tetua Mugu, yang tidak mengungkapkan aktivitas apapun. Matanya menyipit, dia bisa merasakan bahwa orang ini jelas bukan karakter biasa. Selain itu, dia samar-samar merasakan sedikit keakraban. Perasaan semacam ini berlama-lama di dalam hati iblis tua King Hua untuk sesaat sebelum itu dicampakkan olehnya. Tatapannya menatap kawah obat di depannya sebelum dia melambaikan lengan bajunya di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, ia mengirim penutup kuali obat terbang menjauh. Penutup kuali telah jatuh ketika jejak riak energi, tidak kalah dengan fluktuasi energi Xiao Yan sebelumnya, melonjak keluar. Setelah itu, pilar cahaya bergegas keluar dari atas kawah dan menembak ke langit. Tak terhitung jumlah tatapan berkumpul di tempat di langit di mana pilar cahaya terangkat. Beberapa menit kemudian, langit sedikit bergetar. Kabut berkumpul sebelum berubah menjadi bentuk badai salju. Setelah pengadukan yang intens, dua jenis warna terungkap. Segera setelah itu, warna lain secara diam-diam muncul. Akhirnya, pil petir distabilkan dengan 3 jenis warna. Ini juga pil petir 3 warna. Bunyi kejutan yang terus-menerus bergema di atas stadion ketika semua orang melihat ke arah badai salju. Itu perlahan-lahan berhenti berputar setelah menstabilkan dengan 3 jenis warna. Light Liu King Hua Lightning mirip dengan Xiao Yan. Itu memiliki 3 warna. Selain itu, rona warnanya hampir sama dengan Xiao Yan. Agak sulit untuk mengidentifikasi mana yang lebih baik dengan hanya mengandalkan mata telanjang. Lightning pil 3 warna. Kemampuan perbaikan pil orang tua ini telah meningkat. Xuan Kongzi dan yang lainnya sedikit mengangguk dan tertawa pelan saat mereka melihat pil petir berwarna 3 di langit. Selanjutnya, hanya ada orang yang tersisa. Mata wanita cantik itu berbalik dan berhenti di tetua Mugu sebelum dia perlahan berbicara. Xuan Kongzi dan yang lainnya dengan lembut mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kegelisahan samar dengan tenang muncul di hati mereka. Setelah seluruh tempat mengeluarkan seru atas pil petir 3 warna dari iblis tua King Hua, semua mata mereka berkumpul di platform batu terakhir. Ada seorang pria berpakaian hitam yang duduk di sana. Wajah tetua Mugu perlahan diangkat menjadi senyum aneh di depan mata semua orang. Dia perlahan bangkit dan melirik Xiao Yan dengan mata dingin. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya dan melemparkannya ke Xuan Kongzi dan sisanya. Matanya dipenuhi dengan cemoohan. Kelompok Xuan Kongzi merasa hati mereka tenggelam ketika mereka melihat tatapannya. Cek-cek, Xuan Kongzi, aku minta maaf tetapi tampaknya aku yang lama akan mengambil tempat juara dari pertemuan pil kali ini, haha. Tetua Mugu tanpa sadar tertawa dengan cara yang aneh saat melihat wajah tenggelam kelompok Xuan Kongzi. Tawanya tidak lagi disembunyikan kali ini. Sebaliknya, itu adalah suara familiar yang didengar Xiao Yan malam itu. Tetua Mugu menjentikkan jarinya setelah tertawa. Pilar cahaya yang sangat menakutkan muncul seperti laser yang menembus dunia saat ia bergegas menuju langit sambil ditemani oleh riak besar. Cek-cek, murid yang diajarkan Yao Chen hanyalah tingkat ini. Pilar cahaya yang kuat melesat ke langit. Tawa pada tetua Mugu menyebabkan ekspresi Xiao Yan untuk secara bertahap berubah suram. Tawa seperti burung hantu bergema di atas langit. Petir melintas dan cahaya mencolok mendarat di wajah tetua Mugu, menyebabkan dia tampak sangat aneh. Pilar cahaya besar ditembak ke langit di depan banyak mata. Kekuatan yang sangat besar dalam pilar cahaya menyebabkan ekspresi mereka yang hadir untuk berubah dalam shock.
Melihat riak energi dari cahaya, sepertinya mereka yang muncul sebelumnya belum mencapai level ini. Hanya makhluk hebat apa yang misterius dan berpakaian hitam ini. Tak terhitung jumlah orang yang merasa terkejut di hati mereka saat ini. Mereka yang memiliki kemampuan seperti itu pasti tidak akan diketahui. Tentu saja, orang biasa mungkin tidak dapat mengenalinya, tetapi ekspresi Xuan Kongzi dan sisanya di panggung tinggi perlahan menjadi suram saat ini. Pilar cahaya bergegas. Aura itu, yang mana tetua Mugu telah sembunyikan, benar-benar meledak pada saat ini. Tetua Mugu, senyum di wajah Xuan Kongzi perlahan ditarik. Matanya mengungkapkan dingin-dingin saat dia menatap sosok berpakaian hitam sambil berbicara namanya satu suku kata pada suatu waktu. Sungguh tak terduga dia bisa bersembunyi dari kami bertiga, apalagi penampilannya juga telah berubah. Rasa dingin melintas di wajah wanita cantik saat ini sementara dia berbicara dalam suara serius. 3 kepala asosiasi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pria tua berjubah putih di balik trio Xuan Kongzi mengungkapkan sedikit perubahan ekspresi saat dia buru-buru bertanya dengan suara lembut. Dari tampilan situasi saat ini, tetua Mugu ini jelas sudah siap. Jika ini dibiarkan berlanjut, kemungkinan dia akan benar-benar mendapatkan posisi juara dalam temu pil ini. Pada saat itu, Tower Pil akan kehilangan banyak sekali wajah. Setelah semua orang tahu bahwa Menara Pil dan Aula Jiwa adalah musuh. Jika pihak lain mendapatkan kehormatan tertinggi dari Menara Pil ini, seberapa lucu itu akan muncul jika kata itu menyebar ke telinga orang lain. Ekspresi Xuan Kongzi juga menjadi sangat suram. Kedua tangannya perlahan-lahan terkepal. Sesaat kemudian, mereka perlahan-lahan rileks. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Mari kita tunggu dan lihat. Sudah terlambat untuk melakukan apapun sekarang. Kami benar-benar gagal mengambil tindakan pencegahan yang memadai." Meskipun tetua Mugu adalah anggota dari Aula Jiwa, dia juga seorang alkemis dan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan pil. Jika kami melakukan intervensi dan menghapus haknya untuk berpartisipasi di depan umum, tidak hanya Aula Souls tidak membiarkan masalah ini beristirahat tetapi reputasi Menara Pil kami akan rusak. Apakah kami hanya mengizinkannya mendapatkan posisi juara? Pria tua berjubah putih itu dengan cepat bertanya kapan dia mendengar ini. Ekspresi Xuan Kongzi merosot, tapi dia tidak menjawab. Melihat wajahnya, pria tua berjubah putih itu berhenti berbicara. Dia mengerti bahwa hati Xuan Kongzi sangat marah saat ini. Wanita cantik dan pria tua berkulit gelap itu saling bertukar pandang. Mereka melihat kedinginan di mata pihak lain. Mata Xiaoyan juga gelap saat dia menatap senyum dingin Mugu dari platform batu. Tinjunya perlahan-lahan dikencangkan dan kilatan ganas melintas di matanya. Tawa mengejeknya sebelumnya telah membangkitkan niat membunuh di dalam hatinya. Tetua Mugu mengabaikan berbagai tatapan dari segala arah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ujung pilar cahaya di langit. Kabut tebal mulai muncul di tengah fluktuasi energi yang menakutkan. Kabut ini dengan cepat berkumpul. Dalam waktu singkat, itu telah diaglomerasi ke dalam bentuk awan guntur. Hati semua orang yang hadir tiba-tiba mengeras ketika guntur terbentuk di langit. Munculnya pil petir kali ini akan menentukan pemenang terakhir dari pertemuan pil ini. Suara petir dengan cepat bergejolak di depan sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Warna hijau dan perak muncul hampir seketika, mewarnai pil petir dengan 2 warna. Ini sudah 2 warna. Seruan terdengar satu demi satu di stadion besar ketika mereka melihat pil petir muncul di langit. Ini belum selesai. Masih ada warna lain yang muncul. Segera setelah teriakan itu terdengar, suara petir kembali bergetar. Segera,
warna merah tiba-tiba muncul. Akhirnya, dengan cepat melebar di depan banyak tatapan panas. Dalam waktu kurang dari 1 menit, warna merah bergabung dengan 2 warna lainnya. Ini 3 warna. Ini telah mencapai 3 warna. Someo dalam suasana tenang sekali lagi mulai mendidih ketika mereka melihat warna ketiga muncul. Wajah-wajah dari sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya sangat gembira sampai pada titik bahwa mereka merah memerah. Dalam 1 hari yang singkat, mereka telah melihat 3 jenis pil petir 3 warna. Pemandangan spektakuler ini benar-benar dapat digambarkan sebagai pemandangan yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Beberapa tetua menara pil di panggung tinggi merasakan hati mereka menjadi sangat cemas ketika mereka menyaksikan pil petir 3 warna yang muncul. Jika tetua Mugu hanya menghasilkan pil petir 3 warna, mungkin masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Xiao Yan dan tetua King Hua akan memiliki kemampuan untuk bersaing dengannya. Awan guntur bergolak di langit yang jauh, mempengaruhi hati banyak orang. Masih ada lagi, ada lebih banyak warna yang muncul. Jeritan yang terburu-buru tiba-tiba bergema di atas stadion. Segera, kegemparan bergema di atas langit. Tak terhitung jumlah tatapan buru-buru berkumpul. Mereka melihat bahwa setelah jenis ketiga warna telah stabil, awan berwarna emas yang mempesona diam-diam memancarkan sinar cahaya berwarna keemasan seperti matahari yang tersembunyi di lapisan awan. Blaar! Stadion itu meledak hampir seketika ketika semua orang melihat warna keemasan yang tiba-tiba muncul. Semua orang bangkit dari kursi mereka saat ini. Mata mereka terkejut ketika mereka melihat awan guntur yang indah di langit. Hijau, perak, merah, dan emas. 4 cahaya yang berbeda di awan telah memicu gemuruh keras sampai terlihat sangat indah. 4 warna. Pil petir 4 warna. Pertemuan pil akhirnya mengungkapkan adegan terbaik pada saat-saat terakhir dari pertemuan pil. Beberapa tetua dari menara pil di panggung tinggi melihat pil petir 4 warna di langit. Ekspresi mereka menjadi jauh lebih pucat. Mereka saling memandang, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Untuk sesaat, seluruh tempat ini telah ditindas oleh keheningan. Reputasi menara pil pasti akan mengalami pukulan hebat jika materi hari ini menyebar. Berderak. Wajah Xuan Kongzi sangat gelap dan serius hingga itu menakutkan. Ini samar-samar mengungkapkan ekspresi buas. Kepalanya yang kering terkepal di kepal sampai memancarkan suara retak. Ruang di sekitarnya juga membentuk riak-riak intens mengikuti fluktuasi emosinya. Tenang, ekspresi pria tua berkulit gelap berubah ketika dia melihat merasakan riak. Tangannya mendarat di bahu Xuan Kongzi saat dia berteriak dengan suara rendah. Ekspresi ganas di wajah Xuan Kongzi perlahan berkurang setelah seruan rendah ini terdengar. Namun, wajahnya masih gelap dan suram. Sesaat kemudian, dia akhirnya berbicara dengan suara serak, "Aku akan campur tangan secara pribadi setelah masalah ini berakhir dan menghancurkan bajingan tua ini menjadi 1000 keping. Jika kamu menyerang, itu akan berakhir dengan mengaduk pertempuran besar antara Menara Pil dan Aula Jiwa. Implikasinya terlalu besar. Orang itu dari Aula Jiwa terlalu kuat. Saat itu, kami bertiga tidak cocok dengannya. Menara Pil akan dirugikan jika kita pergi berperang." Wanita cantik di samping berbicara dengan wajah serius. Tubuh Xuan Kongzi sedikit gemetar. Matanya dipenuhi dengan kemarahan yang menakutkan. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun yang dia temukan sangat sulit untuk mengendalikan emosinya. Tunggu dan lihat saja. Mungkin keajaiban akan terjadi. Wanita cantik itu menghela nafas lembut. Namun, dia juga sadar bahwa masalah ini pada dasarnya telah mencapai kesimpulan sebelumnya. Pil petir 4 warna milik Mutua telah dengan tegas menekan pil petir 3 warna dari iblis tua King Hua dan Xiao Yan.
Haha. Tetua Mugu memandang langit yang telah berhenti berputar dari platform batunya. Itu telah stabil menjadi pil petir 4 warna. Dia benar-benar santai, hatinya yang tegang. Tawa yang merajalela dan membahana terdengar terus-menerus di atas arena kompetisi. Haha, Xuan Kongzi, apakah kamu melihatnya? Aku yang lama telah mengatakan bahwa tempat juara dari pertemuan pil pasti akan mendarat di tangan kita, Aula Jiwa. Tawa meriah Tetua Mugu baru saja terdengar ketika itu, tampak seolah-olah dia telah melemparkan sebuah bom yang kuat keluar, menyebabkan banyak orang menjadi bingung. Aula Jiwa. Orang ini adalah seseorang dari Aula Jiwa. Kemuliaan terbesar dari Menara Pil akan direnggut oleh Aula Jiwa, yang benar-benar tidak kompatibel dengan mereka. Kali ini, Aula Jiwa telah berdiri dengan kejam bertiang di Menara Pil. Setelah masalah ini, kemungkinan posisi dari Menara Pil di hati beberapa alkemis akan terguncang. Banyak alkemis dari Menara Pil mengungkapkan ekspresi luar biasa jelek setelah mendengar banyak percakapan pribadi di stadion. Namun, mereka tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Yang bisa mereka lakukan adalah menahan amarah mereka di dalam hati mereka. Pada platform batu, Cao Ying dan Dan Chen memelototi Tetua Mugu yang sedang tertawa liar di langit. Mereka juga anggota dari Menara Pil. Tindakan lama Mugu bisa dianggap tamparan keras ke wajah mereka. Mereka mungkin marah, tetapi mereka tanpa taktik apapun. Di bawah pil petir 4 warna di langit, Tetua Mugu memiliki kekuatan yang cukup untuk dengan sengaja menginjak reputasi Menara Pil. Mata Cao Ying yang cantik tiba-tiba berubah ke platform batu lainnya dengan cara yang tidak disengaja sementara dia tetap marah. Xiao Yan berada di tempat itu. Saat ini, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi ragu-ragu, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Jantung Cao Ying melonjak ketika dia melihat wajahnya. Suatu jumlah harapan yang sangat kecil tiba-tiba melonjak dari dalam hatinya tanpa alasan. Setelah itu, dia berteriak pada Xiao Yan. Xiao Yan, jika kamu seorang pria, kamu akan keluar semua. Tangisan tiba-tiba ini bergema di atas langit dengan cara yang sangat mendadak. Setelah itu, mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sosok kurus pada platform batu, memancarkan suara swoosh. Xiao Yan juga tertegun oleh adegan ini. Dia terkejut ketika dia melihat Cao Ying di kejauhan, yang wajahnya berubah merah terang setelah dia sepenuhnya terbangun. Cek-cek, keluar semua. Pada saat ini, lupakan generasi yang lebih muda. Bahkan jika bajingan tua Yao Chen itu datang, aku yang lama bahkan tidak melihatnya serius. Tetua Mugu juga kaget ketika mendengar kata-katanya. Dia segera tidak bisa membantu tetapi mengejeknya. Hati Tetua Mugu tiba-tiba berdebar setelah tawanya baru saja terdengar. Tatapannya beralih ke Xiao Yan, hanya untuk melihat ekspresi Xiao Yan benar-benar berubah suram. Kamu masih belum memiliki kualifikasi untuk guru untuk secara pribadi berurusan dengan kamu. Setelah suaranya yang padat dan dingin terdengar, Xiao Yan tiba-tiba melangkah maju. Tangannya dimasukkan ke dalam pilar cahaya. Dia akhirnya memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.